Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah, melanjutkan materi sebelumnya. Namun sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Ya anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan kali ini pembelajaran sejarah kita melanjutkan materi tentang pendidikan dan pergerakan nasional. Ini bagian kedua. Pada bagian ke-1 Bapak sudah menjelaskan tentang awal mulanya pergerakan nasional yang dimulai dari politik etis dengan kebijakan politik pada masa kolonial Hindia Belanda yang ternyata ada efek positifnya buat bangsa kita. Kemudian munculnya elit-elit baru yang bukan hanya golongan priayi, tapi elit-elit baru ini adalah dari kaum-kaum terdidik, ya. Dan dari situlah muncul organisasi-organisasi kebangsaan. Nah, pada bagian kedua dari materi pendidikan dan pergerakan nasional, Bapak akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi kebangsaan. Ya, Bapak sedikit mengulas kompetensi dasarnya, mengingatkan kembali bahwa kompetensi dasar kita adalah kompetensi dasar menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional dan menyajikan hasil penalaran strateginya. Ya, dengan indikator pencapaian kompetensinya, kalian bisa menjelaskan strategi perjuangannya, menguraikan bagaimana strategi perjuangan itu terjadi, dan melaporkan dalam bentuk tulisan. Nanti di akhir akan ada penugasan yang kalian menuliskan tentang strategi perjuangan pergerakan nasional. Nah, ini materinya yang minggu lalu kita sudah membahas tentang munculnya golongan elit baru, yaitu dari orang-orang yang terdidik sehingga memunculkan kesadaran berbangsa, ya, satu nasib, ya, sehingga akhirnya muncul kesadaran untuk melawan penjajahan dan muncullah organisasi-organisasi kebangsaan. Nah, hari ini materi kita adalah tentang organisasi-organisasi kebangsaan. Nah, anak-anakku semuanya yang sholih dan sholihah, bicara tentang organisasi-organisasi kebangsaan, maka tentunya kita mengingat satu peristiwa besar yang dijadikan tolak ukur sehingga kebangkitan nasional itu terjadi. Ada yang tahu kapan peristiwa itu? Ya, betul. 20 Mei 1908. Itu adalah yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bertepatan dengan hari apa? Bertepatan dengan dibentuknya Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang menggerakkan untuk kemudian persatuan. Ya. Nah, sebelum mulai materinya, Bapak mau ngajak jalan-jalan duluan kalian. Kita akan berjalan-jalan ke Museum Kebangkitan Nasional. Ya. Ya, kita akan jalan-jalan terlebih dahulu ke Museum Kebangkitan Nasional. Ini kita sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Ada yang sudah pernah ke Museum Kebangkitan Nasional? Ya, ini letaknya berada di pusat kota Jakarta, yaitu Jakarta Pusat di dekat Senen, yaitu Gedung Stovia. Ya, kita akan berada di sini, Museum Kebangkitan Nasional. Ya, Museum Kebangkitan Nasional ini adalah sekolah kedokteran, di mana sekolah kedokteran ini terdiri dari para priayi-priayi yang memang secara kedudukan dia punya posisi yang tinggi dan dibolehkan oleh Belanda untuk mengikuti pendidikan tinggi sampai dengan mengikuti sekolah kedokteran. Nah, ini kita berada di Museum Kebangkitan Nasional. Ya, ini gambarannya Museum Kebangkitan Nasional. Kita berada di ruang 1 saat ini, di ruang pengajar Stovia. Nah, ruang pengajar Stovia ini berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari pelajar Stovia terbaik. Ya.
ruang pengobatan tradisional. Karena memang ini adalah sekolah kedokteran dulunya, sekarang menjadi Museum Kebangkitan Netra, ditampilkan bagaimana kemudian bahwa masyarakat kita, orang tua kita, nenek moyang kita sudah mengenai pengobatan tradisional yang sampai saat ini masih banyak digunakan juga gitu ya, jadikan pengobatan tradisional. Yang luar biasa banyak. Nah, ini ruang sekolah dokter Jawa. Yang memang kebetulan priayi-priayi yang banyak sekolah ini kebanyakan mayoritasnya dari orang-orang Jawa. Ya. Kita lanjut saja ke ruang 7. Ini ruang Stovia-nya. Fasilitas yang ada di ruang Stovia apa saja? Ya. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan School of Leiding van Inlandsartsen atau Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar bumi putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stovia memiliki pekaan dan struktur yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dari ruang 8, ruang memorial Budi Utomo. Ruang memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang dan jelas. Selesai Sutomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan dengan gegap gempita, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil. Didirikanlah juga saat itu Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, dengan ketuanya adalah ini ya, ruang pertemuan para pelajar Stovia pada waktu itu, sehingga akhirnya di sini terbentuk Budi Utomo. Nah, ini ruang asramanya pelajar Stovia, mereka tinggal di sini. Ya. Pelajar harus tinggal di gedung Stovia. Ya, ini gambarannya. Mereka tinggal di ruang seperti ini. Ruangannya klasik Belanda dan gedungnya masih utuh, masih kuat kokoh ya. Ya. Seperti barak-barak di rumah sakit, mungkin rumah sakit pada lama, gitu ya. Ini ruang para pemimpin bangsa kita, pendiri Budi Utomo, mereka tinggal di sini selama mereka belajar kedokteran. Kita lanjut ke ruang 14. Nah, ini ruang kelas Stovianya. Ya. Ruang kelas Stovianya. Ini mereka belajar. Ya. Ini ruang Indonesia Kaya. Ini kekayaan yang dimiliki oleh negara kita dari Sabang sampai Merauke, yang menjadi tujuan para penjajah bangsa Eropa, penjajah samudra. Mereka menuju ke negara kita karena begitu banyaknya rempah-rempah di negara kita yang nilainya rempah-rempah tersebut senilai dengan harga emas saat ini, gitu ya. Kalau sekarang mungkin orang berlomba-lomba nyari emas karena memang nilai emas, tapi pada waktu itu nilai kayu manis, jahe, cengkeh, lada itu nilainya sama dengan emas, karena memang sangat pentingnya rempah-rempah ini bagi masyarakat Eropa pada waktu itu. Nah, ini ruang ekspedisi rempah-rempah bangsa Eropa ya. Mereka menjelajah dengan kapal-kapal seperti ini. Ya, kapal-kapal ini pastinya membawa meriam, ya, membawa meriam. Jadi bukan kapal dagang, tapi mereka juga sudah membawa pasukan. Ya, bagian dari perlindungan juga, karena mungkin di laut banyak bajak laut juga, mereka melakukan perlindungan. Ya, ini ruang gemuruh perlawanan lokal. Inilah kemudian terjadi rapat-rapat ya, para pimpinan kita, para pemimpin.
cara dengan politik etis anak-anak pribumi Indonesia bisa bersekolah walaupun masih terbatas di kalangan priayi. Ini sama, masih sama. Mau muter lagi, kita muter. Ya kita jalan-jalannya virtual karena kita nggak bisa mengunjungi museum secara langsung. Kita lewat virtual. Alhamdulillah ada fasilitas ini gitu ya. Ini para tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah ini di sini di ruang ini ada lambang logo Budi Utomo. Ya. Ini adalah lambang Budi Utomo. Ya, BO. Ini ada salah satu tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo adalah ibu perhimpunan pada masa pergerakan nasional. Ya, anak-anakku semua, inilah ya tempat awal dimulainya masa kebangkitan nasional dengan para tokoh yang bersekolah di Stovia. Ya, mungkin satu waktu kita bisa berkunjung ke tempat itu jika pandemi sudah mereda. Mudah-mudahan kita juga tidak meninggalkan sejarah, tidak melupakan sejarah dengan terus belajar, gitu ya, mengunjungi tempat-tempat yang memang penuh dengan cerita heroik, gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa menimbulkan semangat, inspirasi bagi kita semuanya untuk menjaga kemerdekaan ini, untuk berbuat sesuatu buat bangsa kita, gitu ya, sebagai seorang pemuda. Ya. Ya, mudah-mudahan itu tadi sebagai suatu gambaran bagaimana pergerakan nasional dimulai dari organisasi Budi Utomo. Nah, kita langsung masuk. Nah, ini peta konsep materi kita hari ini akan kita bahas. Organisasi kebangsaan, awal munculnya organisasi pergerakan, gerakan pemuda ke daerah dan keagamaan, serta pergerakan nasional yang radikal. Kita sampai 3 ini dulu. Nah, anak-anakku semua, Bapak ingin menampilkan apa kaitannya perjuangan para tokoh kita dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana kita mungkin di sekolah Islam terpadu, kita harus memahami bahwa semua ilmu pengetahuan sumbernya adalah Al-Quran. Gitu. Nah, anak-anakku semua, dalam kondisi perjuangan melawan penjajahan, seperti Bapak sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada masa sebelum politik etis, perjuangan melawan Belanda itu sifatnya masih kedaerahan masing-masing. Sumatera Barat, Aceh, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya. Namun setelah politik etis dengan pendidikan, mereka bersatu padu. Ya. Nah inilah sebagaimana anjuran yang berada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ternyata memang betul anak-anakku semua, dengan kita bersatu padu, ya, berjuang bersama-sama, ya, sehingga itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Mungkin anak-anakku semua tahu ya filosofi Sapulidi. Ketika bergerak sendiri-sendiri itu gampang dipatahkan. Tapi ketika bersatu ternyata ini menjadi kekuatan yang luar biasa, gitu ya. Sehingga Belanda pun sangat memperhitungkan kekuatan kita. Yang kedua, Bapak ingin menguatkan satu lagi adalah salah satu munculnya pergerakan nasional dimulai dari kaum pemuda. Nah ini kaitannya dengan bulan ini adalah bulan pemuda, dengan adanya Sumpah Pemuda. Bapak teringat salah satu tokoh ulama modern, yaitu Imam Syed Hasan Al-Banna. Beliau berkata, sesungguhnya aku amat merindui seorang pemuda atau pemudi yang tidak tidur lena karena memikirkan masalah umat. Jadi Imam Hasan Al-Banna ini juga sudah mengatakan bahwa kekuatan luar yang utama itu dari seorang pemuda adalah pemuda itu selalu memikirkan masalah umat. Ya, begitu juga Bung Karno mengatakan kekuatan utama seorang pemuda yang dapat merubah suatu bangsa. Nah,
Anak-anakku semua, bayangkan jika mungkin tokoh-tokoh bangsa kita, pemuda-pemuda pada waktu itu tidak memikirkan masalah umat, masalah rakyatnya gitu ya, tidak akan terjadi kemerdekaan. Maka dari itu kita harus bisa mengambil hikmah, mengambil inspirasi bahwa kita sebagai seorang pemuda tidak boleh terlena dengan tidur atau rebahan. Nah, sekarang banyak sekali pemuda milenial yang pemuda rebahan gitu ya. Lebih senangnya rebahan, mabar, main game gitu ya. Tapi nggak pernah memikirkan masalah umat. Kalau seperti ini yang terjadi, jangan berharap umat akan bangkit, Indonesia akan maju. Ya, anak-anakku semua, di pundakmu lah, di pundak para pemuda lah, perubahan itu akan terjadi. Karena pemuda memiliki idealisme yang tinggi. Gitu ya, anak-anakku semua. Kita lanjut masuk ke materi anak-anakku semua. Nah, itu tadi kita sudah jalan-jalan ke Stovia. Ya, kalau kalian mau yang lihat lebih lanjut bisa lihat linknya atau searching di Google apa jalan-jalan virtual ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, kita masuk ke yang pertama, awal munculnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, awal munculnya pergerakan organisasi Indonesia pertama adalah Budi Utomo. Walaupun banyak sekali pro kontra, gitu ya. Pro kontra terkait dengan seharusnya bukan Budi Utomo karena Budi Utomo lebih kejawaan gitu ya, mengutamakan para pemuda Jawa saja, pemuda Jawa bersatu gitu ya. Ya. Namun latar belakang kenapa Budi Utomo dijadikan kelahiran Budi Utomo dijadikan Hari Kebangkitan Nasional karena pada tahun 1948 pada waktu itu ya, 40 tahun setelah Budi Utomo didirikan, kondisi negara kita masih awal kemerdekaan, butuh sebuah momentum yang menyatukan. Butuh sebuah momentum yang menyatukan di mana memang sudah banyak ideologi-ideologi yang bertarung pada waktu itu. Maka dari itu Bung Karno berbicaralah diskusi dengan Ki Hajar Dewantara. Akhirnya setelah diskusi menurut Ki Hajar Dewantara bisa dijadikan momentum persatuan itu adalah dengan dijadikannya Hari Kebangkitan Nasional yang berpatokan pada lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dari situlah kemudian setiap tanggal 20 Mei kita merayakan, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, bagaimana Budi Utomo itu sendiri lahir? Budi Utomo awalnya lahir dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang memang saat itu prihatin dengan kondisi pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa pada waktu itu. Beliau keliling dari 1907 keliling Jawa, bertemu dengan para bangsawan-bangsawan untuk menggugah rasa persatuan. Nah, sampai kemudian akhirnya Dr. Wahidin ini singgah di Stovia. Nah, awalnya sih mungkin hanya sama menyampaikan gagasannya. Namun kemudian gagasan Dr. Wahidin ini disambut antusias dengan para pemuda yang ada di Stovia, yaitu Orya Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo beserta para pelajar yang ada di Stovia. Maka dari itulah langsung ketika berada di sana mereka mendeklarasikan mendirikan namanya Budi Utomo. Di mana Budi Utomo ini sendiri memiliki tujuan memperhatikan kepentingan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan, memajukan teknologi dalam industri kecil, mengenalkan kembali warisan budaya dan ilmu pengetahuan nenek moyang, serta mempertinggi cita-cita kemanusiaan, memperhatikan hal yang perlu dan menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Jadi Budi Utomo ini memang awalnya memang buat kaum priayi saja, kaum bangsawan yang ada di Jawa, gitu ya. Nah, berikutnya organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam awal mulanya adalah bermula dari gagasannya Raden Mas Tirto Adi Sudiryo yang mendirikan Sarekat Dagang Islam. Jadi awalnya adalah Sarekat Dagang Islam yang memang sebagai keprihatinan bahwa pada waktu itu para pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang pribumi yang khususnya beragama Islam itu kalah bersaing dalam kondisi ekonomi pada waktu itu dengan pedagang-pedagang Tionghoa dan pedagang-pedagang dari Eropa gitu ya. Nah, ini butuh sebuah persatuan. Maka Raden Mas Tirto Adi Sudiryo membentuk Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909. Ya. Secara gerakan dibanding dengan Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam ini berkembang sangat pesat, apalagi di bawah kepemimpinan Kiai Haji Samanhudi.
ya. Berkembang sangat pesat, meluas gitu ya, meluas. Sehingga pada tahun 1912 SDI berubah menjadi Sarekat Islam. Oleh pimpinannya adalah Hos Cokro Aminoto. Oleh Hos Cokro Aminoto ini dengan meluas bukan hanya masalah perdagangan, tapi lebih kepada politik gitu ya, seperti itu juga. Dan bergerak dalam bidang yang lebih luas, maka ini disambut luas oleh masyarakat. Sehingga secara pergerakan lebih meluas daripada Budi Utomo. Lebih meluas daripada Budi Utomo. Nah, tujuan Sarekat Islam sendiri sebenarnya adalah pertama membantu mengalami kesulitan usaha dari anggotanya. Jadi kesulitan usaha dari anggota khususnya dari para pedagang Islam itu dibantu. Yang kedua, membantu masyarakat pribumi mengembangkan jiwa berdagang. Ya, itu. Yang ketiga, menaikkan derajat rakyat dengan dengan perdagangan, dengan ekonomi yang baik, otomatis itu akan menaikkan status sosialnya, gitu ya. Jadi status sosial secara ekonomi, harta itu tentunya akan berpengaruh juga dengan kelas sosialnya. Yang keempat, memperbaiki pendapat salah mengenai agama Islam. Ya, jadi pada masa itu Syariat Islam sudah mulai juga muncul bagaimana masyarakat kembali ke ajaran Islam yang seutuhnya. Nah, ini kaitannya dengan yang kelima juga, hidup berdasarkan dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya, gitu ya. Jadi memang di awal ini bagaimana kemudian kemurnian ajaran Islam itu kembali ingin dimulai dari Syarikat Islam ini, ya. Itu organisasi yang keduanya. Yang ketiganya adalah Indis Party. Nah, Indis Party ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dawas Dekker, Suwardi Suryaningrat atau Ki Harja Dewantara yang kita kenalnya, dan Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, Dawas Dekker ini yang pernah Bapak bahas di pertemuan pertama kita tentang pergerakan nasional. Dawas Dekker ini adalah orang Belanda yang peduli dengan nasib masyarakat Nusantara pada waktu itu gitu ya, yang memang dia merasa masyarakat benar-benar dikuras habis, dikeruk secara ekonomi dan fisik juga oleh Belanda. Nah, Dewas Dekker peduli gitu ya, sehingga kemudian Dewas Dekker pun dikenal nama Indonesianya adalah Setiabudi gitu ya, Setiabudi. Dan Dewas Dekker ini juga mengeluarkan buku yang namanya Multatuli, yang ada museumnya di Rangkas Bitung. Makanya Bapak kemarin bertanya, siapa yang sudah ke Museum Multatuli gitu ya. Kita semua orang Banten, ada satu museum yang sangat berbeda dengan yang lainnya, di mana museum ini salah satu museum anti kolonial ya di dunia, hanya ada 2, salah satunya di Banten di Rangkas. Nah, Indis Party ini sudah langsung menjadi organisasi yang memang langsung mereka berdiri sebagai organisasi politik gitu ya, organisasi politik. Jadi kalau tadi Budi Utomo lebih kepada pendidikan, pengajaran untuk masyarakat priai Jawa dan masyarakat Jawa pada yang lainnya, sedangkan Syarikat Dagang Islam untuk awalnya dari ekonomi, tapi Indis Party ini sudah menjadi sebuah organisasi yang bercorak politik dengan tujuan mempersiapkan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Keanggotaan partainya terbuka untuk semua lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, dari gerakan inilah kemudian Belanda khawatir gitu ya. Gerakan dari Dawas Dekker atau Setiabudi, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, sehingga akhirnya dari tulisan-tulisan yang mereka buat membuat masyarakat Indonesia pada waktu itu tergugah dan muncul rasa ingin merdeka untuk berjuang bersama. Dari situlah kemudian 3 tokoh ini, 3 serangkai ditangkap ya. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Bangka, Dawas Dekker di penjara. Namun ketiganya minta dieksternir atau dihijrahkan lah, dikeluarkan saja dari Nusantara ke Belanda gitu ya. Nah, akhirnya ketiganya ini pun dipindahkan ke Belanda, dan ternyata dengan pindahnya mereka ke Belanda ini sudah banyak juga para tokoh-tokoh kita yang belajar di Belanda, dan muncullah gerakan bersama di sana ya. Nah, ini kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah muncul organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu nanti akan ada gerakan namanya gerakan radikal.
Nah, kita lanjut ke sesi kedua berikutnya adalah setelah muncul gerakan nasional, organisasi kebangsaan nasional, ada juga gerakan-gerakan dari pemuda kedaerahan dan keagamaan. Ya, tahun 1915, tepatnya tanggal 7 Maret, berdirilah Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini sebenarnya termotivasi, terinspirasi dari lahirnya Budi Utomo. Nah, 3 tujuan mulia ini yaitu Trikoro Darmo adalah sakti, budi, dan bakti. Nah, tapi hanya khusus untuk pemuda Jawa dan Madura saja. Nah, Trikoro Darmo ini. Nah, munculnya Trikoro Darmo yang bersifat kedaerahan, gerakan pemuda, ternyata juga memunculkan inspirasi dari pemuda-pemuda yang ada di wilayah lain. Muncullah Yong Sumatera Nenbon gitu ya, yang berdiri pada tanggal 9 Juni 1917. Yang memang terdiri dari tokoh-tokoh pelajar-pelajar kita yang dari Sumatera, termasuk yang salah satunya adalah yang pernah menjadi anggota dari Yong Sumatera Nenbon adalah Dr. Muhammad Hatta. Muncullah Yong Minahasa pada 5 Januari 1918. Muncullah Yong Celebes. Yong Celebes ini, Celebes itu adalah nama dari Sulawesi. Muncullah Yong Ambon dan yang lain-lainnya ya. Yong ini nama apa bahasa Belanda dari pemuda ya, Yong. Jadi pemuda-pemuda kedaerahan itu muncul. Mereka tergugah untuk kemudian bersatu membuat organisasi-organisasi modern yang tujuannya sama, kemerdekaan gitu ya. Namun gerakan pemuda kedaerahan ini pun ternyata juga tidak lama dan tapi dari sinilah kemudian mereka memiliki kesepakatan bersama sehingga muncullah nanti namanya Sumpah Pemuda yang terdiri dari pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi gitu ya, Sunda Kecil. Mereka nanti bersama-sama 1928 itu berikrar atas nama pemuda semuda se-Indonesia. Itu gerakan pemuda kedaerahannya. Bagaimana gerakan keagamaannya? Nah, gerakan pemuda keagamaan ini juga sebenarnya di akhir abad 19 itu muncul gerakan-gerakan reformasi di negara-negara Islam, khususnya kawasan Asia Barat, seperti di Turki gitu ya, di Mesir gitu ya, muncul gerakan-gerakan reformasi. Gerakan reformasi di negara-negara Islam ini, ya salah satunya adalah tadi tokoh Imam Syed Hasan Al-Banna yang memang ingin kemudian bercita-cita menjalankan Islam sesuai ajaran aslinya. Jadi terinspirasi dari gerakan-gerakan Islamis yang ada di Timur Tengah, di Turki, di Mesir dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga pada 18 November 1912 berdirilah Muhammadiyah di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terinspirasi adalah ketika beliau setelah pulang dari Mekah, mereka setelah bertemu dengan para tokoh reformis Islam yang berada dari wilayah Timur Tengah, ya salah satunya adalah Syed Rashid Ridho itu terinspirasi untuk kemudian menggerakkan sebuah organisasi Islam yang memang memurnikan ajaran Islam. Yang pada waktu itu ajaran Islamnya sudah tercampur oleh khurafat, ya, tahayul, bid'ah dan lain-lainnya. Maka disebutnya ada TBC, ya tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Nah, Muhammadiyah lahir seperti itu. Kemudian selain lahir Muhammadiyah yang berada di Jawa Tengah di Yogyakarta gitu ya. Di Jakarta berdiri Al-Irsyad pada tahun 1913, tepatnya bulan September di bawah pimpinan Syekh Ahmad Surkati. Ya. Al-Irsyad ini juga terkenal sampai saat ini masih bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Nah, Muhammadiyah Al-Irsyad ini memang punya fungsinya adalah pada waktu itu fokus ke pendidikan. Jadi memanglah pendidikan itu menjadi faktor perubahan. Ketika pendidikannya baik, insya Allah gitu ya, suatu bangsa ada kemajuan dengan pendidikan tersebut, ada perubahan-perubahan. Di Minangkabau muncul Sumatera Tawalib yang berasal dari para pemuda gitu ya pada tahun 1918. Nah, masuk era 1920-an muncul Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim pada 31 Desember 1926. Di mana tujuannya adalah memajukan faham ortodok menurut faham Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Nah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah inilah kemudian menjadi dua ormas besar Islam sampai saat ini yang masih eksis gitu ya. Al-Irsyad juga masih eksis, namun secara umum dua ormas Islam ini besar gitu ya di Indonesia sampai saat ini.
Selain gerakan pemuda keagamaan dalam agama Islam, muncul juga agama yang lain gitu ya, yaitu Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Di Yogyakarta, I.J. Kasimo mendirikan Perkumpulan Politik Katolik Jawi yang kemudian berubah menjadi Persatuan Partai Katolik Indonesia. Gitu. Nah, itu gerakan pemuda keagamaannya. Nah, yang tadi Bapak sambungkan terkait dengan munculnya Indis Party gitu ya di masa awal gerakan organisasi kebangsaan. Yang ini muncullah gerakan-gerakan yang lebih radikal, lebih berani dan tanpa ada perundingan. Dengan kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Cipto Mangunkusumo yang diungsikan ke Belanda, maka di Belanda yang sebenarnya juga sudah banyak para tokoh memunculkan namanya adanya Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia inilah yang salah satu organisasi yang memang secara gerakan sudah menggunakan cara-cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dia tidak mau bekerja sama dengan kolonial Belanda, ya. Bahkan ketika ada parlemen gitu ya, mereka tidak mau ikut. Nah, salah satu organisasi radikalnya yang bergerak secara tanpa kompromi dengan Belanda adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi pertama yang mempopulerkan istilah Indonesia. Jadi, secara keorganisasian, baru Perhimpunan Indonesia yang pertama kali menamakan nama Indonesia. Budi Utomo belum, Sarekat Islam belum, Indis Party belum. Nama Indonesia sendiri diambil sebenarnya sudah mulai berada di tulisan-tulisan para tokoh pada tahun 1850 gitu ya. Di mana nama Indonesia sendiri gitu ya. Nama Indonesia sendiri itu muncul dari J.R. Logan, seorang kebangsaan Inggris yang menulis artikel Indian Archipelago and Eastern Asia dan telah menggunakan istilah Indonesia. Itu. Barulah kemudian termasuk ada Adolf Bastian, Snakuk Ronje, dan ilmuwan Belanda turut mempopulerkan nama istilah Indonesia. Nah, baru kemudian di awal abad 20 nama Indonesia sudah banyak digunakan dalam pergerakan nasional, yaitu misalnya dalam Perhimpunan Indonesia. Dan baru kemudian tanggal 28 Oktober 1928 ada sebuah ikrar bersama bahwa kita bersatu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan tanah air Indonesia. Itu. Nah, itu ya terkait dengan nama Indonesia sendiri. Kemudian apa sih manifesto politiknya? Kemudian dia dari Perhimpunan Indonesia. Yang pertama adalah kesatuan nasional. Dari sinilah kemudian Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan kita melawan penjajahan, bisa merdeka dari penjajah jika ada persatuan, jika ada kesatuan yang bergerak bersama secara terorganisir dengan baik. Yang kedua, adanya rasa solidaritas, ya. Adanya rasa kesetia kawanan yang tinggi, senasib, sepenanggungan sebagai bangsa-bangsa terjajah, gitu ya, sehingga kemudian saling peduli satu sama lain. Yang ketiga adalah non kooperasi. Jadi Perhimpunan Indonesia ini tidak mau kompromi dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ya. Yang keempat, swadaya. Swadaya ini artinya bergerak mandiri, tidak kemudian tergantung oleh yang lainnya. Maka negara kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, setelah Perhimpunan Indonesia yang bergerak secara radikal ada Partai Komunis Indonesia, ya, ini bukan Partai Komunikasi, salah ketik nih, typo. Jadi Partai Komunis Indonesia bermula dari ISDV, yaitu Indis Sosial Demokratis Vereniging. Jadi Partai Komunis Indonesia ini bermula dari organisasi sosial demokrat, ya, organisasi kaum sosialis atau komunisnya orang-orang Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Yaitu ada tokohnya, salah satunya yang dari Hindia Belanda itu Snefrit. Nah, orang pribuminya, orang Indonesia adalah Semaun dan Darsono. Nah, Semaun dan Darsono ini dia sebelumnya sudah berada di Sarekat Dagang Islam, namun kemudian ISDV menyusup ke Sarekat Islam, sehingga kemudian SI yang kita kenal juga, kita sudah tahu SI Sarekat Islam menjadi SI Merah dan SI Putih, di mana SI Merah ini dengan Semaun, Darsono, dan Snefrit menganggap bahwa organisasi pergerakan ini tidak bisa menjadikan agama sebagai landasannya, dalam hal ini Islam. Maka dari itu SI Merah yang berada di Semarang memisahkan diri
gitu ya. Kemudian juga ada kebijakan dari syarikat Islam yang mengeluarkan Semaun, Darsono dan pengikutnya. Sehingga SI inilah yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi dari ISDV menjadi Partai Komunis Hindia Belanda dan jadilah Partai Komunis Indonesia. Yang ke-15 adalah organisasi pergerakan nasional yang radikal adalah dalam hal ini adalah Partai Nasional Indonesia, PNI. Didirikan oleh Bung Karno di Bandung pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi awalnya PNI ini adalah studi klub pendidikan yang memang awalnya diskusi-diskusi gitu ya. Diskusi-diskusi, kelompok-kelompok belajar. Namun kemudian dari kelompok belajar ini mereka tercerahkan. Ketika mereka tercerahkan, banyak baca literatur gitu ya. Wah, bangkit nih nasionalisme di seluruh negara di Asia Afrika. Muncullah Soekarno kemudian membawa idenya kita untuk suatu organisasi gerakan modern, yaitu Partai Nasional Indonesia. Di mana asasnya hampir mirip dengan Perhimpunan Indonesia. Nah, karena memang Perhimpunan Indonesia itu menginspirasi gerakan-gerakan yang lainnya, yaitu self-help atau prinsip menolong diri sendiri. Atau bahasanya Perhimpunan Indonesia adalah swadaya. Yang kedua sama, non-kooperasi. Tidak ada bekerja sama dengan Hindia Belanda. Yang ketiga, marhanisme. Jadi Soekarno lah yang memunculkan ide marhanisme ini. Harus memperjuangkan rakyat kecil. Ya, di mana nama marhanisme ditemukan Bung Karno ketika beliau sedang keliling gitu ya, dan bertemu seorang petani namanya Marhen. Disimpulkan petani ini adalah perjuangan rakyat kecil. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan solihah, ini terkait dengan materi kita hari ini, bagaimana kemudian organisasi-organisasi kebangsaan yang memulai pergerakan nasional lebih modern, lebih terstruktur, lebih terorganisir, yang kemudian akhirnya menjadi sebuah cita-cita bersama Indonesia merdeka. Itu saja anak-anakku semuanya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dipelajari dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, dimengerti, bisa silakan ajukan pertanyaan, bisa melalui WhatsApp ataupun Google Classroom yang sudah ada kita buat. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri Bapak sendiri. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.